Dan kalau kita lihat afirmasi anak muda itu hanya ada pada sosok saudara Gibran. Nah, saya jawab ya. Jadi nggak melulu anak muda kemudian melihat Gibran adalah anak muda. Gibran anak presiden iya, tapi bukan anak muda. Apa buktinya? Ada dua. Misalnya istilah Nepo Baby itu jauh muncul sebelum ada liputan koran internasional. Kemudian yang kedua, perlawanan dari anak muda ini adalah tagar kami muak yang dimunculkan oleh anak-anak yang merasa dirinya bahwa tidak memiliki privilege yang sama dengan Mas Gibran. Itu terkonversi nggak di suara? Terbukti kan, akhirnya kan sekarang tertahan. Saudara Fadli tadi menyampaikan generasi muda. Dari mana generasi muda memilih yang orang tua? Logika sederhana aja, ini kan pilih calon presiden, bukan calon wakil presiden. Itu satu. Kedua, generasi muda itu, generasi Z itu hanya 3 prioritasnya. Ini bukan karena Ganjar nomor 3 ya. Tapi memang pertama, korupsi. Loh, itu sudah jelas, itu program utamanya Mas Ganjar, memberikan kewenangan kepada Profesor Mahfud. Yang kedua, energi baru dan keberlanjutan. Yang ketiga apa? Mengenai usaha, UMKM dan digitalisasi. Itu sudah dijawab oleh Mas Ganjar. Jadi bukan, lah beginilah. Logika sederhana, kalau terjadi proses pergantian kepemimpinan terhadap harus yang lebih muda, apakah ia jadi yang lebih tua? Itu kan tidak logis. Nah, kalau calon wakil presiden, sekarang saya tanya, siapa yang sudah menyatakan bahwa calon wakil presiden punya kewenangan? Baru Mas Ganjar loh, akan memberikan kewenangan kepada Profesor Mahfud untuk menangani bidang hukum dan SDM. Yang lain mana? Apakah sudah ada pasti seperti itu? Tidak ada, karena di dalam undang-undang jelas bahwa presidenlah yang berkuasa, bukan wakil presiden. Itu jelas. Saya kira justru yang paling besar nih di kalangan muda. Dan kemarin performance-nya saya kira Gibran itu touch the right button. Ya, semua persoalan-persoalan yang terkait ekonomi, climate change dan sebagainya itu ada di situ. Nah ini. Karena menurut saya memang tidak etis ketika misalnya Gibran mempertanyakan hal-hal SGIE itu ya dan carbon capture dan lain sebagainya. Dan akhirnya juga tidak ada dampaknya untuk yang berikutnya. Nah, Fitri, kalau boleh saya bertanya, kenapa disebut tidak etis? Pertanyaan Karena Gibran tidak ada tadi. aturannya. Nah itu dia. Kalau ada aturan, baru bisa kita menilai. Buat saya Sebuah kan pertanyaan etis itu beyond etis atau peraturan. tidak etis. Tapi misalnya carbon capture and storage, itu pertanyaan biasa. Buat saya etis itu beyond peraturan. Ya, jadi tapi karena peraturannya tidak ada, terus kita bisa ngasih pertanyaan yang menjebak. Buat saya pertanyaan itu dianggap tidak etis. Menurut saya pertanyaan itu biasa saja. Karena itu di luar topik. Loh, bagaimana itu di luar topik? Saya bisa mendebat, itu jelas topik yang masuk di dalam green economy. Kalau dikatakan tadi tidak etis itu mungkin keliru pendapat. Ada di beberapa bagian sih, SGIE misalnya. Nah, itu juga itu sesuatu yang lain. Tapi soal carbon capture dan storage itu jelas pertanyaan yang menurut saya mengarah kepada ekonomi hijau. Tapi kalau bagian yang mengatakan bahwa seperti merendahkan Pak Mahfud begitu ya. Nah, menurut saya itu bagian-bagian yang dinamis. tidak etis. Menurut saya bukan merendahkan, itu kan bagian dari strategi di dalam debat. Orang dibebaskan bertanya. Dan tidak ada aturannya, koridornya tidak boleh kamu bertanya yang adanya singkatan. Gitu, nah, itu yang saya katakan sebagai etik itu menurut saya melampaui aturan main. Nggak mungkin aturan main sedetail itu, tidak boleh nanya ini, tidak boleh nanya ini, tidak boleh nanya ini. Tapi ada batasan-batasan. Makanya kalau misalnya lomba debat tuh biasanya penilaiannya itu matter, method, manner. Nah, bagian manner ini yang juga bisa jadi penilaian di mana seorang pendebat itu apakah bisa membawa dirinya dengan baik sesuai dengan etika. Di dalam lomba debat kita kan selalu udah ada positioning, pro dan kontra. Analis komunikasi politik Henry Satrio atau akrab disapa Hensat menyebut Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto tidak memerlukan kajian akademis atau fenomena anak muda politik. Ia mengatakan, poin utama Gibran menjadi cawapres adalah anak presiden, bukan sebagai representasi anak muda. Dia bukan sebagai anak muda, Gibran anak presiden, itu poin utamanya. Cukup gunakan fenomena biologis untuk menjelaskan hal ini, ujarnya dalam acara obrolan balkon Liputan 6. Kembali Hensat menegaskan, bukan karena umur, melainkan putra Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang maju ke pemilihan presiden atau Pilpres 2024 di saat ayahnya menjadi presiden. Lantas apakah hal ini melanggar undang-undang? Kan tidak.
usai Mahkamah Konstitusi MK memutuskan, ujarnya. Dia mengingatkan, pada tahun 1967, saat Presiden Soeharto menjadi seorang presiden, saat itu juga tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Namun akhirnya Indonesia merasakan kediktatorannya selama 32 tahun. Oleh karena itu, dengan semangat reformasi, rakyat menolak adanya nepotisme. Dan pada hari ini saya menolak frasa Gibran anak muda. Dia anak presiden, jelasnya. Founder lembaga survei kedai kopi Henry Satrio menambahkan, jika kita berandai-andai setelah 5 tahun menjadi wakil Prabowo dan lalu pada 2029 maju nyapres dan mungkin menang, lalu ada peraturan yang diubah. Apakah penambahan periode atau adiknya Kaisang maju nyapres? Bagaimana jika ini terjadi? Ujarnya. Ia kembali menegaskan, masalah Gibran saat ini bukan karena posisinya sebagai anak muda, tetapi praktik nepotisme yang seharusnya tidak boleh terulang kembali di Indonesia. Ini bukan soal kesetaraan anak muda. Kesetaraan usia dengan kesetaraan sebagai anak presiden terlalu menonjol. Saya bicara mengenai privilege seorang Gibran di Pilpres 2024. Kesaktian Gibran adalah ia anaknya presiden. Tak heran jika Golkar pun rela meninggalkan jagoannya demi memilih Gibran. Kesaktian Gibran adalah ia pintar dalam memilih bapak, tutur Hensat dengan santai. Senada dengan Henry Satrio, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI, Melki Sedek Huang mengkritik narasi yang menyebutkan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka mewakili anak muda. Dia mengkritik soal pencalonan Gibran yang penuh dengan kontroversi. Yang jelas bagi saya, Gibran bukan representasi anak muda Indonesia, kata Melki, seusai memandu diskusi demokrasi dan korupsi di kantor Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta, Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Menurut dia, kategori anak muda bukan sekedar anak presiden, pejabat, dan bukan sekedar anak pengusaha. Dia mengatakan tidak semua anak muda mendapatkan keistimewaan dan kesempatan sama seperti Gibran untuk menjadi calon pemimpin Indonesia. Apalagi privilege itu hadir karena kebetulan keturunannya dari garis kekuasaan, tutur Melki. Menurut dia, anak muda adalah mereka yang merintis karirnya dari awal dengan kerja keras dan membuktikan kemampuannya. Selain itu, menurut dia pemimpin yang bisa mewakili generasi muda adalah mereka yang punya keberpihakan besar kepada anak-anak muda. Bagi Melki, muda bukan sekedar menghitung angka dan usia, tapi anak muda adalah orang yang punya keberpihakan besar terhadap isu yang memiliki dampak besar terhadap kaum muda, seperti demokrasi, konstitusi, kesejahteraan, dan kebebasan sipil. Jika hal tersebut tidak dipenuhi seorang anak muda, maka muda itu sekedar usia. Sebelumnya, para pendukung pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka membuat narasi bahwa putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu mewakili anak muda dalam politik Indonesia. Hal itu sempat disampaikan Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Sufmi Dasko Ahmad. Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK tentang batas usia capres-cawapres, kata dia, bukan untuk pencalonan Gibran, tapi untuk anak muda Indonesia. Syarat-syarat cawapres yang diputuskan itu terutama bukan untuk Mas Gibran, tetapi kaum muda di Indonesia, kata Dasko, di kantor TKN Prabowo Gibran, Jalan Lejen S. Parman, Sripi, Jakarta Barat, pada Ahad 12 November lalu. Melki yang beberapa kali mendapat teror pasca putusan MK menyatakan keputusan yang saat itu dipimpin Anwar Usman, paman Gibran, tidak menguntungkan anak muda. Keputusan MK menguntungkan Gibran yang kebetulan anak presiden, ujar Melki. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diusung oleh Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional atau PAN, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Prima, dan Partai Solidaritas Indonesia. Mereka merupakan pasangan dengan nomor urut 2 pada Pilpres 2024.